Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mutmainah SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 048 Mambuliling, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Perkenalkan juga Bapak Fasilitator kami, yaitu Bapak Irwan MPD, dan Ibu pengajar praktik kami, yaitu Ibu Rosniti DJ MPD. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas modul 1.1 koneksi antar materi. Saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pembelajaran yang saya lakukan adalah pertama, mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, sehingga siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, saya menerapkan pembelajaran yang dilakukan hanya sekedar memberi ilmu kepada siswa, sehingga ketuntasan dalam materi lebih penting dari karakteristik anak. Padahal saya lupa bahwa selain kognitif, ada aspek lain yang juga penting dalam pembelajaran, seperti aspek sosial, psikomotorik, aspek afektif, dan lain-lain. Selain itu, saya juga menganggap bahwa siswa sebagai objek dalam pembelajaran. Saya menganggap semua murid dapat mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan, sehingga siswa menjadi pasif dan motivasi belajar siswa menjadi rendah. Saya sering merasakan saat menjelaskan materi, mereka tidak bersemangat dan pasif. Dan ketika ditanya ada yang mau ditanyakan, mereka hanya terdiam. Berikut adalah gambaran mengenai suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terlihat pembelajaran masih dikuasai oleh guru dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya lakukan tidaklah tepat. Seharusnya, saya menerapkan pembelajaran yang berpusat pada anak, agar anak lebih aktif sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Pembelajaran juga tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga bagaimana menuntun siswa agar menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, kreatif, dan mandiri. Murid hendaknya sebagai subjek pembelajaran. Mereka berhak menentukan sumber belajar mereka dan bebas berkreasi sesuai yang mereka inginkan, agar pembelajaran menjadi lebih aktif sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, merancang pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan melibatkan siswa sesuai metode student center dan merdeka belajar. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, pembelajaran tidak akan lagi menuntut siswa, tetapi saya akan menuntun mereka dengan sabar dan ikhlas serta senantiasa berusaha menjadi teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang kita katakan. Harapannya, anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang kita contohkan. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.